Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Ya, gimana kabar Anda hari ini? Selamat pagi. Ini jangan lupa madang karena saya habis sarapan. Awali hari Anda dengan sarapan, ya, biar Anda itu penuh energi menghadapi segala kenyataan. Oke, ini batu tadinya ini mau tak bikin biseki karena saya juga penasaran pengen ngupas juga dalamnya seperti apa, tapi ternyata dalamnya itu sebuah banyak dendritnya guys yang bikin saya itu berubah pikiran, ya. Nah, apa itu dendrit? Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, itu tulisan subscribe itu yang merah ditekan, ceklik, dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi postingan terbaru dari saya. Karena banyak dari para penonton sahabat MK itu ketika saya tiap hari posting, tapi mereka-mereka dibilang atau taunya saya jarang posting atau kadang-kadang posting. Padahal saya hampir setiap hari itu bikin konten, guys. Jadi subscribe itu biar tambah-tambah temen, biar saya makin semangat konten di tempat-tempat yang unik-unik, batuan-batuan yang antik-antik, dan tekan tombol loncengnya itu untuk notifikasi postingan terbaru dari saya. Jadi Anda bisa mengikuti terus setiap harinya ketika Anda capek kerja apa itu bisa pelepasan rindu terhadap kampung halaman, bisa cuci mata dengan pemandangan-pemandangan yang indah karena memang kita bolang di tempat yang indah juga gitu kan. Jadi saya posting itu hampir tiap hari. Jadi itunya apa? Publisnya itu uploadnya sih sekitar jam 1, jam 3 gitu kan. Publishnya itu biasanya dari jam 5 sampai jam 7. Kalau lewat itu biasanya saya nggak upload. Oke, kita lanjut lagi nih ya guys. Ini batu niatnya mau tak bikin biseki karena saya penasaran itu kenapa kok ada warna kuning dan ada pink-pinknya gitu. Setelah dikupas ternyata dia keluar dendrit guys. Dendrit itu apa? Nih, ini kita lihat, fokuskan dulu ya. Nah, ini. Fokus ya. Dendrit itu merupakan sebuah lumut ya. Sebuah kayak karena dia kadang hidup juga. Jadi kadang di antara retakan batu yang sangat lama dia hidup dan dia tumbuh hingga mengkristal lagi retakannya sehingga dia ya kayak gini. Jadi saya sebut dendrit itu sebagai tanaman dalam batu. Karena bentuknya juga tanaman guys, lumut guys ini guys. Nah, ini yang bikin saya itu berubah pikiran. Karena tadinya mau tak bikin mini biseki ukuran sekepelan tangan, ternyata dalamnya banyak sekali dendritnya yang mungkin ya. Ini ketika diproses akan menjadi sebuah akik bergambar. Contoh ini bergambar apa? Tanaman. Terus kita putar lagi. Jadi dendrit itu peminatnya juga banyak. Apalagi yang lagi booming itu yang dari China, entah itu asli dari negara China atau dari negara lain, itu dendritnya udah kayak gambar pemandangan loh guys, keren-keren banget. Saya lihat di video-video yang beredar sih. Nah, dendrit ini biasanya juga digunakan sebagai batu gambar atau dicari gambarnya untuk dijadikan sebuah batu yang bergambar atau dipilih motifnya untuk tujuan kontes ataupun koleksi. Nah, selain itu batu dendrit ini juga lahan untuk mencari gambar juga. Jadi kreativitas kita akan adrenalin kita ya, milih-milih gambar itu akan teruji, akan terpancing di sini. Nemu apa sih? Nah, kita akan coba proses ini. Entah ini jadinya seperti apa, nanti kita belum tahu karena ketika kita udah niat proses untuk menjadi sebuah akik, ya kita harus belah. Nah, ini udah dikupas. Nah, karena kelihatan dendritnya kita jadi pengen belah seperti itu. Seperti apa keseruannya? Ikuti terus channel saya Master Golden. Jangan lupa madang. Kita lanjut sampai konten yang woyo seperti apa ini. Lanjut. Nah,
akhirnya dibelah juga karena kita komitmen untuk membuat akik karena saking penasarannya dengan banyaknya dendrit di antara batuan yang mau dibikin polesan bisekim ini guys. Nah ini indah ini, jadi warnanya itu kuningnya bercampur warna oranye ya. Kalau dibilang pink ini nggak masuk pink, tetap oranye ya, oranye gimana gitu. Nah bagaimana kita menemukan gambar nanti atau bikin akik yang ada minimal motif yang menyerupai tumbuhan atau bahkan pemandangan. Oke, ini tak belah dua dulu. Ini kesan pertama, ini memang harus dibelah dua karena kalau melihat dalam kondisi 3 dimensi seperti ini agak menyusahkan juga. Biarpun nemu gambar di posisi 3 dimensi atau di posisi lengkungan kayak gini, hasil jadinya ketika jadi akik belum tentu ya guys. Ini perlu proses atau waktu untuk mengamati sampai jadi, atau minimal kita memutuskan sebelah mana yang kita bikin akik. Oke, kita lanjut ya sampai proses selanjutnya. Jadinya seperti apa? Penasaran Anda kan? Saya juga, sama-sama kita lanjut. Ser. Nah ini setelah termuter-muter lah belah itu belah tadi itu puyeng juga guys, karena ternyata kebanyakan dendrit juga bikin puyeng. Karena ya pengennya sih ya dalam satu bahan itu ada space kosong, warna, polos, dan dendrit. Jadi semuanya jadi pohon satu, jadi pemandangan ada langitnya seperti itu. Tapi ternyata setelah diputar-putar, dibelah-belah sampai puyeng ini, wah ternyata nemunya malah combong guys. Ini asli combong ya, ini tembus asli combong, dan memang ini diposisikan di pas tengah dan atasnya memang lubang seperti ini asli, tinggal kita gosok. Inilah salah satu temuan atau satu-satunya yang bisa dibikin yang memiliki nilai unik ya, yaitu combongnya guys. Ternyata dendrit combong, warnanya juga tembus-tembus gimana gitu itu. Oke. Seperti itu bunyinya. Ya itulah sebuah bahan. Proses itu memang kadang memusingkan dan menyulitkan. Maka dari itu sebuah cincin akik yang udah telah jadi, apalagi indah dan langka, itu selalu memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dari yang umumnya atau yang pasaran. Seperti itulah bunyinya. Oke, kita lanjut. Ini kita melingkan ini, hasil jadinya kayak apa, bisa mengkilat atau enggak, nanti kita akan tahu. Lanjut. Iya, inilah hasil jadinya beserta batuan-batuan yang telah jadi lainnya. Oke, kita bahas bahannya dulu. Karena udah sebagian dibahas batunya ini ketika belum mengkilat ya. Nah, udah dijawab kenapa combong ya. Karena ini kita memutuskan untuk memilih yang combong ya. Kenapa? Karena ada tertentu. Karena memang combong dendrit itu juga ya jarang dijumpai, kita bilang seperti itu, dan banyak orang yang menyukai akik combong, entah karena memang ceritanya atau kita anggap saja filosofinya
bahwa combong itu sebagai akik pengasihan. Nah, ya mungkin karena filosofinya combong itu ibarat kata sebagai yoni. Yoni itu perempuan. Perempuan itu kan memiliki daya tarik ya. Ibarat perempuan itu ya bunga dan kumbang atau bunga dan lebah. Dia selalu memiliki daya tarik untuk memanggil lebah ya dengan keindahannya untuk menyerap madunya. Itu kan filosofinya combong mungkin seperti itu. Lah ini combong ini ada di antara batu dendrit. Ini bahannya loh guys. Sebenarnya kalau kita agak tenang ya itu kita bisa nemukan gambar pinus, pohon pinus di antara hutan. Atau sekalian hutan pinus, ini hutan pinus semua guys. Ini bahannya juga udah ada yang udah terlihat sombongnya itu. Tinggal sombongnya ini dalam apa enggak? Karena kelihatan sebagian enggak dalam. Contohnya ini enggak dalam, ini dalam, cuman lubangnya itu atasnya bagus apa enggak? Kalau lubangnya itu melepek kayak gini ya sombongnya enggak keren toh guys. Nah ini indahnya ini bahannya ya. Udah Anda lihat sendiri ya. Ini kenapa kita memilih untuk combong. Ini uniknya batu ini setelah saya teliti warnanya dia jadi krem-krem gimana gitu ya. Aduh ini. Nah, ini warnanya ini soft loh. Ini krem. Visual aslinya dia warnanya lebih tua ya. Jadi di sini malah pudar ya. Jadi ketika di HP itu kadang warnanya jadi tambah pudar. Kalau ini warnanya turun. Aslinya lebih cantik lagi dari visualnya. Kadang ada warna yang di handphone jadi tambah naik. Ini salah satu keistimewaannya saya kasih tahu bahwa combong ini atasnya itu lubangnya itu keren. Nah, lubangnya itu hampir bulat sempurna ya. Bahkan bawahnya ini kayak gini. Nah, itu salah satunya. Dia batunya juga lumayan mumbul dan warnanya krem. Nah, ini pencahayaan ini pun yang mendekati asli, belum seperti asli. Nah, dia bisa mengkilat sempurna di antara batu di antara rumputan dari sebuah dendrit. Nah, ini ada pinknya juga, kok oren-orenan ya. Ini ring yang kita pakai ring berapa? Ring 8 mungkin ya. Ring 8 guys. Nah, inilah salah satu alasan kita memilih combong ini sebagai batuan estetik ya. Nah, ini karena dia estetik, pas tengah, kita taruh tengah dan lubangnya itu bulat, cantik, dalamnya tembus plong. Oke, ya biar nggak penasaran bahwa dendrit itu bisa dibikin batu unik juga. Ternyata kita nemu batu unik setelah kita belah dan masih memungkinkan besar untuk nemu gambar-gambar. Yang jelas gambar pohon ini udah banyak banget ya. Pohon pinus, pohon ya purba, pohon apa saja di sini. Kita bahas hasil jadi yang lainnya loh guys. Iya, karena kalau hanya membahas itu kurang menarik ya, karena hasil jadi juga perlu dibahas supaya sahabat MG tahu. Iya, biar lebih terekspos juga dan hasil jadi-jadinya bisa terekspos dengan baik ya. Oke, kita lanjut saja. Ini bisa fokus apa enggak bro? Masa gitu aja nggak bisa fokus? Wih, atau mentang-mentang ini keong buntet nggak bisa fokus? Ya, ini adalah sebuah fosil keong yang kita masukkan ke ring. Ringnya ya seadanya. Jadi memang batunya ini fosil keong, bentuknya udah dapat seperti ini tanpa digesrik sedikit pun, jadi tanpa dipoles ataupun dicuner. Nah, ini kadang juga ada yang minta memang batunya diemban seperti ini, batu fosil-fosil yang seakan-akan kayak akik, udah hampir mirip lah ya. Ini bentuknya kan bisa diemban, intinya kayak gitu. Dimasukkan bang saja bang, nanti kita siapa tahu suka gitu. Ini tipikal orang-orang antik yang suka seperti ini. Ya, orang antik juga orang-orang kadang suka yang hal-hal yang selain antik itu pun keunikan. Nah, itu hak masing-masing. Saya hanya memfasilitasi saja, menyediakan apa yang dibutuhkan. Oke, dengan kemampuan saya dan keadaan seadanya, ya. Karena ini nemu dari alam, kita masukkan saja. Seperti ini. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Puser bumi. Nah, ini adalah sebuah puser bumi. Wih, kalau dari balik ini kayak sebuah galaksi ya. Galaksi Andromeda ini. Apa Bima Sakti bro? Terserah Anda menilainya. Batu ini berasal dari batuan Sungai Lukulon, di mana banyak dijumpai ketika Anda teliti. Nah, ketika tidak teliti, bahannya ini nggak akan kelihatan muser-muser kayak gini. Jadi bahannya hitam, terus dalamnya kayak kapur. Tapi ternyata ketika dipotong dan indahkan oleh pengrajin, dia mampu menjadi sebuah puser bumi yang cukup indah guys. Ini seakan-akan ini kayak galaksi loh guys, kita lihat guys. Ini berasal bahannya ini ya jasper ya. Ini
ya mirip-mirip bahan keong juga. Jadi kayak penyusun bahan fosil keong yang dalam batu itu kayak gitu. Nah, jadi ini setahu saya kemungkinan fosil ya, kemungkinan. Ya, bentuknya kayak belakang ini kayak galaksi-galaksi yang ada di gambar-gambar ya, penggambaran tentang galaksi ya, walaupun itu nggak tahu benar apa enggak. Ini memang sengaja kita belum buat ringnya, karena rata-rata pusar bumi itu tidak apa kita ngikutin dari alur polanya sehingga dia batunya itu bisa maksimal ketika dibatasi oleh sebuah ring, contohnya seperti ini. Nah, dibatasi sebuah ring kayak gini, ini ada beberapa sudut atau ada beberapa karakter dari pusar bumi itu sendiri yang akan hilang. Jadi memang di samping kita buat low stone kayak gini nih ada tujuannya, kita ngikutin polanya semaksimal mungkin sehingga dia bisa menjadi sebuah akik yang maksimal bentukannya. Nah, ini pusar bumi dari bawah sampai atas ini muser dan gradasi warnanya juga indah. Nah, oke. Ini jadi kepengen ketika dipinang dan kepengen dibikin ring bisa saja, gampang saja kita gunakan ring monel handmade. Nah, ring monel handmade itu ringnya itu yang mengikuti kontur batu, atau katakanlah lain, batu ini ring itu dibuat langsung ditempelin di batu ini sehingga menyesuaikan batunya. Kalau ring pabrik ukuran segini itu kadang ada yang pas, tapi jarang sekali ketika digosok batunya dulu itu ringnya langsung pas masuk ke batunya langsung pas masuk ke ring. Jarang, otomatis digesrik lagi buat ngepasin. Nah, itu posisinya akan beda. Inilah salah satu hasil karyanya, pusar bumi yang telah jadi wulung. Nah, wulung ini guys. Ini kena debu. Wulung adalah salah satu batuan khas Sungai Lukulo. Kita nyebutnya itu ya cebung wulung. Cuman untuk universal saja kita sebutnya sebuah wulung. Karena kecebung wulung di tempat lain juga ada yang berasumsi atau yang dinamakan kecebung wulung itu hitam diseter ungu atau ametis yang pekat hitam. Nah, wulung ini biasa dijumpai di Sungai Lukulo bagi para pembolang-pembolang yang udah terlatih guys. Karena untuk mengetahui itu bahan wulung atau enggak itu perlu latihan, perlu kebiasaan mengamati. Ya, itu udah sering saya bicarakan. Ini ringnya kita coba cek aja. Ring 8 ya. Wulungnya kita center aja. Nah, ini. Ini salah satu jenis wulung yang pekat. Hitamnya kena flash aja, ini hitam pekat. Nah, ini ciri khas Lukulo ya. Ada pasir-pasir, sebenarnya itu karena fosil. Wulung Lukulo itu ada dua, fosil kayu dan fosil kayak biota laut, entah itu keong besar atau lendir keong, intinya sebuah fosil. Nah, ini karena HP-nya menggunakan flash, menggunakan cahaya ini juga kita center dari belakang. Nah, ini center merah darah. Ini tembusnya enggak plong semua, cuman senterannya keren. Nah, itu merahnya ngeri banget ya. Kenapa bisa sampai merah kayak gini? Itu menandakan batu itu pekat loh guys. Pengkristalannya dia itu pekat. Jadi ada model pengkristalan yang kristal makin kristal kok makin bening, ada yang tadinya hitam legam begitu mengkristal, makin kristal itu makin tembus tapi masih merah jadi masih pekat. Ada karakter wulung kayak gitu, ada yang karakter makin kristal makin kecoklatan. Jadi di center ya merah, cuman larinya nantinya ke kopi-kopian atau ketetean, tapi itu masih golongan wulung guys. Jadi ya kayak gitu sendiri. Ini wulung yang terakhir. Nah, ini salah satu batuan yang bisa dibanggakan, tapi depositnya ini sangat susah loh ya guys. Depositnya sangat susah. Jadi batu ini dari Kebumen. Ini nyari motif kayak gini aja itu ya untung-untungan. Bahkan kadang di buangan besar tidak dapat. Karena batu ini bercampur dengan keropos, satu, kedua dengan warna seragam. Jadi jarang sekali yang puansa warna sewarna-warna kayak gini. Salah satu warna yang mendiami di batu ini terutama ya kita bahas dari bawah, coklat udah kelihatan ya. Krem sudah kelihatan, kuningnya kuning kecoklatan, coklat muda, pink ya. Hijau toska atau biru toska ya, merah ya, hitam dan oranye. Nah, itu ada 5 warna enggak ya? Putih, kuning, coklat, pink, hitam, oranye, merah.
biru toska. Wih, 7 warna. Bahkan ketika kita teliti lagi mungkin ada nemu warna selanjutnya ya, 8 warna. Hijaunya ada, kuning tua, kuning muda. Wow. Ya, ini adalah salah satu jenis pancawarna jonggol, guys. Nah, ini yang saya agak curiga ketika nemu warna yang toska kayak gini bercampur dengan warna coklat kayak gini. Ini pancawarna jonggol. Ini mirip banget dengan virus. Nah, terkadangan konon katanya entah sampai sekarang udah berubah atau belum, yang namanya turquoise atau virus itu sementara mineralnya hanya ditemukan atau tidak ditemukan atau belum ditemukan di Indonesia. Nah, tapi visualnya sama nanti kalau kita nemu yang kayak gini sama yang kayak gini. Wow, itu virus, itu visualnya digosok virus benar. Cuman ya kita belum angkat itu ya. Karena kenapa kita nggak angkat itu? Karena batu ini susah. Kedua, depositnya ya nggak banyak. Jadi percuma kita ngangkat kayak gini. Ketika ini meledak ataupun banyak permintaan, kita nggak punya bahan atau nggak ada yang dilayani. Itu percuma kan? Jadi kita ya gerakan saja semampunya, seadanya, satu biji, karena bahannya memang sangat susah. Bahannya memang sangat susah, sehingga ya semoga saja berkah. Seperti itu. Oke, ini udah terpublis semua atau prosesnya dari bongkahan yang tadinya mau tak bikin biseki jadi penasaran karena telah dikupas, ada dalamnya banyak sekali dendritnya, niatnya mau bikin pemandangan malah akhirnya bikin sombong, terus hasil jadinya juga aneh-aneh, yang lainnya yang perlu dibahas, dan inilah proses dalam setiap perjalanannya. Selalu ada gajah lain daripada yang lain dan selalu totalitas tanpa batas. Sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama channel saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua, mantap cus. Woyo woyo. Wih, gambar muka. Wih, gambar wajah toh bro. Wih, ini wajah ini. Ini muka, ini mata, ini rambut, ini wanita. Wih, oke lanjut. Ini nemu gambar gak sengaja bro.